Ada satu hal yang saya ajak saudara-saudara benar-benar memikirkannya. Dan hal ini cukup membuat kita mestinya gentar, saudara. Gentar. Coba kita pikirkan ya, kita renungkan ya. Allah itu pasti hanya satu. Tidak ada dua Allah di jagat raya ini. Hanya ada satu Allah yang benar. Tetapi banyak agama. Tetapi banyak kepercayaan. Bahkan juga penyembahan berhala dan banyak dewa-dewa. Mengapa Allah yang benar itu tidak terganggu lalu menghukum agama-agama yang salah atau dewa-dewa palsu dan menunjukkan diri bahwa dia Allah yang benar? Ironinya justru umat atau orang-orang yang mempercayai suatu Allah yang membela Allahnya. Seakan-akan Allahnya perlu dibela. Seolah-olah Allahnya perlu disubsidi. Saudara, mengapa demikian? Jadi ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak objek-objek penyembahan. Tetapi Allah yang benar itu Allah yang diam. Allah yang tidak bereaksi apa-apa. Nah, ini di kalangan luas, saudaraku. Secara luas. Kalau kita meninjau secara umum. Kalau sekarang secara sempit di kalangan orang Kristen. Banyak orang Kristen, ya saudara. Banyak denominasi. Satu, Alkitabnya mengaku Yesus yang sama, tetapi pengajarannya berbeda-beda. Cara menyembah atau liturginya pun juga berbeda-beda. Dan faktanya juga masing-masing denominasi meyakini dirinya yang paling benar. Secara terang-terangan terbuka atau tertutup, pasti menilai denominasi yang lain, aliran yang lain itu salah. Kalau menilai aliran orang lain lebih benar, dia pasti pindah denominasi. Banyak aliran Kristen, banyak denominasi, banyak gereja, tetapi Allah juga diam. Allah tidak menunjukkan terang-terangan, ini loh yang benar, ini loh. Yang benar itu ini loh, karismatik. Ini loh, GKI, mainstream, GPIB. Ini yang benar, Injili. Ini yang benar, Reform, Baptis, Katolik, Advent, sampai Mormon, Saksi Yehova yang dianggap sesat oleh sebagian orang-orang Kristen pun juga eksis. Dan faktanya mereka juga memiliki misi-misi yang kuat dengan backup dana yang kuat, saudara. Ayo, siapa denominasi yang paling benar ini? Allah juga seakan-akan diam. Memang ada sekelompok orang Kristen yang dengan ganasnya mudah sekali menghukum dengan perkataan. Jadi menghukum tidak harus dengan cambuk. Dengan perkataan, dan perkataan itu isinya sesat. Ya. Sesat itu kan sudah dekat dengan kuasa kegelapan atau setan, dan itu merusak nama baik. Padahal yang dituding ini juga punya kelompok, juga punya keluarga, yang punya komunitas. Yang kalau tidak terima juga bisa membalas, lalu terjadi konflik. Tersinggung, sakit hati, pasti.
Tapi ada kelompok-kelompok yang begitu ganasnya menyerang orang lain dengan kata sesat. Ya. Coba, siapa yang paling benar sebenarnya? Yang mengatakan orang lain sesat pun juga belum tentu hidupnya benar, saudara. Belum tentu. Siapa yang bisa menilai hidup masing-masing kita? Kalaupun kita tahu track record hidup seseorang, kita kan hanya diam menyimpan di dalam hati. Selain kita orang timur yang tidak mau mempermalukan orang lain, kita juga punya etika menjaga nama baik orang itu punya istri, punya keluarga, punya teman, ya kita jaga nama baiknya. Ya, saudara, ini yang membuat kita harus bertanya-tanya mengapa Tuhan diam. Nah, kalau saya persempit lagi di dalam hidup kita secara pribadi, kita menjalani hidup yang suci, yang benar-benar saleh, seakan-akan Tuhan juga tidak memberikan reward atau upah. Adem, tenang-tenang, sepi-sepi saja. Kita berbuat salah, kita berbuat dosa, hidup kita tidak bersih, Tuhan juga seakan-akan tidak terganggu. Belum lagi dalam kehidupan sebagian orang yang Tuhan itu tidak nyata. Seakan-akan hanya nyata pada diri orang-orang tertentu yang mendapat penglihatan, mendengar suara Tuhan, sampai pada kesaksian diangkat ke surga, melihat neraka, bertemu dengan Tuhan, mendengar langsung secara entah secara audible atau enggak, atau secara apa begitu, Tuhan perintahkan saya buat begini. Siapa yang bisa membuktikan bahwa benar-benar Tuhan berbicara kepadanya? Kan ada kelompok orang-orang yang kalau berkhotbah, kalau berbicara selalu ada bumbu, ya, ada bumbu bahwa Allah itu berbicara kepadanya, bernubuat. Ya, sejak muda saya sudah mendengar orang-orang begitu. Tidak sedikit nubuat-nubuat mereka tidak tergenapi, tapi Tuhan juga tidak membunuh. Ya toh, Tuhan tidak membunuh. Tuhan tidak permalukan dia. Ini sejak saya masih muda. Dulu ada nubuat Pulau Jawa akan menjadi masyarakat Pulau Jawa, maksudnya akan dijamah Tuhan, akan ada banyak orang-orang menjadi Kristen. Nyatanya juga kita melihat tidak. Bahkan di salah satu TV, ya, salah satu channel, ada acara khusus mualaf, acara orang-orang Kristen yang pindah agama. Coba. Dan kita melihat ada tidak sedikit bintang-bintang film, jumlahnya puluhan itu orang-orang yang terkenal, ya, ganteng, cantik, punya talenta, talented, pindah agama. Juga bintang-bintang film dan penyanyi atau artis dunia. Nyatanya nubuat itu tidak terwujud. Tuhan juga diam. Dulu ada nubuat katanya ekonomi akan membaik, negeri ini kejahatan akan berkurang, terjadi transformasi. Tapi juga tidak terwujud. Yang ada malah ekonomi juga terus mengalami turbulence, karena dunia juga mengalami krisis ekonomi global. Indonesia ikut terbawa. Lalu tidak sedikit anggota DPR, menteri, pejabat negara yang terhormat, ya, sampai hakim dan berbagai aparatur pemerintah, wali kota, gubernur bisa tersangkut kasus korupsi.
Ini kan bertentangan sekali dengan nubuat yang pernah dia ucapkan. Tapi tidak ada pertanggungjawaban publik. Tapi Tuhan diam juga tuh. Tuhan juga tidak bicara apa-apa. Seakan-akan. Dalam hidup kita secara pribadi pun juga seakan-akan Tuhan tidak nyata. Nah, apakah Allah itu memang diam begini? Saudara, Allah yang maha agung, maha besar, itu Allah yang tidak murahan. Tidak murahan. Bukan Allah yang murahan. Diamnya Allah atau seakan-akan Allah tidak ada itu justru menunjukkan keagungan, kebesaran, menunjukkan supremasinya, keunggulannya. Dia bukan Allah yang murahan. Jadi kalau ada seseorang mengemukakan mengenai Allah begono begini, sebenarnya dengan nalar sehat kita juga sudah bisa mempertimbangkan. Rasa-rasanya Allah tidak begini, tidak kekanak-kanakan begini, ya, tidak naif begini, tidak dangkal begini. Kita juga mestinya bisa mempertimbangkan hal itu, saudara. Ya, hanya kita ini orang-orang timur yang sering ya diam sudah, nyimpen di dalam. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menemukan Allah dan mengalami Allah yang seakan-akan dalam tanda kutip diam itu? Alkitab berkata, carilah aku, kamu akan mendapati aku. Ya, saudara, Allah itu kadang seperti jarum yang jatuh di jerami. Rasanya sulit ditemui. Tetapi dia juga bukan Allah yang jauh, dia maha hadir, dia omnipresent, saudara. Oleh sebab itu untuk menemukan Allah ini, tentu saudara, ini dari perspektif saya dengan usia 60-61 tahun ini dan menjalani jalan panjang yang telah saya lalui. Allah yang besar, Allah yang agung ini, saudara, tidak dapat kita temui kalau kita hanya menjadikan dia sekedar sambilan. Dia harus menjadi segalanya bagi kita. Inilah yang saya kemukakan di pertemuan kemarin. Kita tidak boleh ekstrim untuk menemukan Allah atau berurusan dengan Allah. Kita harus sangat ekstrim. Dan kita harus memandang bahwa Allah itu harta satu-satunya. Bukan yang termahal, bukan yang terbaik, tetapi satu-satunya. Jadi tidak ada padanan, tidak ada imbangan, tidak bisa dipadankan atau dikompar, dibandingkan dengan yang lain. Dia harus menjadi satu-satunya, saudara, yang kita butuhkan, yang kita butuhkan. Nah, sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi dalam hidup ini kita juga tidak memiliki prioritas. Seperti yang sering orang kemukakan, yang pertama gereja, yang kedua keluarga, atau keluarga dulu baru gereja, baru pekerjaan, baru pergaulan dan lain-lain. Tidak ada, hidup ini tidak ada prioritas. Ya saudara. Nomor 1 itu Tuhan. Nomor 2 Tuhan. Nomor 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan, semua juga Tuhan.
Tuhan dalam rumah tangga, Tuhan dalam bisnis, Tuhan dalam pekerjaan, dan seterusnya. Saya mendengar orang berkata, itu ada pendeta yang mengatakan persepuluhan, ya, yang pertama harus keluarga dulu, hati-hati. Ya. Pertama harus tetap Tuhan. Saudara, orang ini tidak mengerti maksud saya ketika saya mengatakan, pertama orang tuamu yang harus kau perhatikan, 2 kamu harus bisa mandiri, 3 kamu harus bisa menolong keluarga besarmu. Ya, mandiri ini keluarga sendiri, anak istri, ya, pasangan hidup yang berikut keluarga besar, ya. Lalu masyarakat sekitar kita, ya, gereja Tuhan. Ini bukan urutan prioritas, karena kita tidak punya prioritas, kita hanya punya satu saja, Tuhan. Ya susah ya menjelaskan ke orang kalau masih memiliki prioritas, dan biasanya kalau orang memiliki prioritas itu tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Ya. Kalau sepenuhnya Tuhan itu orang tidak punya prioritas, saudara. Pertama Tuhan, kedua Tuhan, 3 Tuhan, 4 Tuhan, 5 Tuhan. Lalu bagaimana kita mengurai itu? Yang paling dekat orang tua dulu, tentu. Nah, ini bukan sesuatu yang bersifat saklek, ya. Di sini dibutuhkan hikmat. Sebab yang dimiliki Tuhan itu bukan hanya uang kita, diri kita, pikiran kita, perasaan kita, semua ini dimiliki Tuhan. Bagaimana kita mengelola semua ini sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi kalau bertahun-tahun ya saya diserang orang Erastus anti perpuluhan, mereka tidak mendengar secara keseluruhan apa yang saya ajarkan. Hidup saya pribadi pun juga, ya tidak perlu saya promosi diri. Saya tidak ada hitungan buat Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada. Gereja kami bukan gereja yang punya deposito, saudara. Sama sekali tidak punya. Yang uang masuk bulan itu, ya bulan berikutnya habis dan seterusnya. Kalau ada corona seperti ini, ya jadi masalah, saudara. Tapi di tengah-tengah keadaan sulit ini, saya tahu banyak pendeta lebih sulit dari kami. Maka saya mengajak orang di sekitar saya, punya ruko dijual, punya ini dijual, ayo kita buat sesuatu, mumpung kita punya kesempatan ini. Lalu kalau saya menyuruh orang lain berbuat begitu, saya sendiri gimana? Ya saya juga pasti lebih dari mereka, tapi tidak perlu saya tunjukkan. Dan yang saya ajak itu orang-orang yang memang mengasihi Tuhan, dekat dengan saya. Kalau orang-orang lain yang memang masih curiga lah, masih memandang salah tentang saya nggak ajak. Walaupun banyak duit pun saya nggak usah ajak, minta-minta pun tidak. Segenap hidup kita milik Tuhan. Nanti kalau kita berlutut di hadapan tahta Allah, kita akan menyesal kalau kita tidak menyerahkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Jadi kalau kita masih memiliki prioritas itu, ada sesuatu yang salah, saudara. Tidak ada prioritas, semua juga untuk Tuhan. Perpuluhan itu kecil, karena Tuhan mengatakan segenap hidupmu itu milik Tuhan. Tentu kalau saya bicara soal perpuluhan perlu waktu, saya sudah ada bukunya, saudara. Salah seorang aktivis kami, juga pejabat GSKI, Pendeta Chandra Teja, memiliki buku mengenai perpuluhan, juga isinya sangat bagus. Kalau dibaca itu tulisan yang presisi, begitulah yang Alkitab tulis, yang Alkitab katakan. Jangan hanya melihat kitab Maleaki saja, lihat seluruh isi Alkitab. Nah, seperti Yesus itu berarti segenap hidup kita tanpa batas untuk Dia. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk
memahami atau mengerti hal ini. Untuk menemukan Tuhan itu harus kita kehilangan segenap hidup kita. Baru bisa kita mengimbangi Allah. Baru bisa kita mengimbangi Allah. Ini berat sekali, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya pun juga berjuang untuk itu. Ya. Jadi, dalam satu kalimat itu begini, saudara. Kepentinganku hanya dirimu. Kepentingan kita hanya Tuhan. Melayani perasaan Bapa. Melayani perasaan Bapa. Di hadiratmu ku istimewa. Hidup bagimu sepenuhnya. Tubuh nyawaku, roh dan jiwaku, ku serahkan hanya padamu. Tak ada lagi bagian hidupku tak ada lagi bagian hidupku, semua bagi kerajaan. Begitu, saudara. Saya mengajak saudara berjuang untuk tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki apa-apa. Tidak. Semua kita serahkan dalam tangan Allah Bapa kita. Tidak ada cara lain untuk menemukan Allah kecuali kita kehilangan seluruh segenap hidup kita. Seperti Yesus, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Tidak ada prioritas, bukan? Tidak ada. Tidak perlu prioritas. Tidak boleh ada prioritas. Kekristenan itu bukan bagian hidup kita. Kekristenan itu seluruh hidup kita. Kalau saya bicara kekristenan bukan bagian hidup kita, bingung orang. Loh, lalu gimana? Seluruh hidup kita. Saudara dimiliki Allah sepenuhnya atau tidak sama sekali. Karena kita tidak bisa memberikan sebagian hidup kita. Kita harus memberikan seluruhnya tanpa batas bagi Tuhan, bagi Allah kita. Dengan demikian baru kita akan bisa mengalami Allah. Nah, ini rahasia menemukan Allah, mengalami Allah. Jadi mengapa ya Allah seakan-akan diam? Karena keagungan, kebesaran Allah, supremasi atau keunggulan Allah juga nyata dalam diamnya Allah itu. Dan untuk bisa menemukan Dia harus bukan hanya ekstrim, tapi sangat ekstrim. Seakan-akan atau seolah-olah, dan memang demikian, kita hanya hidup untuk menemukan Dia. Makanya bagi orang-orang muda, jangan mikir pacaran, menikah dulu. Yang Anda pikir itu menemukan Allah dulu. Soal jodoh itu bukan soal sulit sebenarnya. Ya, sementara saudara sekarang ini harus mengembangkan potensi ya, sekolah, kuliah, bisnis, atau berkarir, atau mengembangkan semua potensi yang Allah berikan. Semua itu kita persembahkan untuk Dia. Baik kita makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain. Semua kita lakukan hanya bagi Allah. Memang hidup kita itu hanya untuk Allah saja, bukan untuk siapa-siapa. Nah, kita bersyukur kita mengenal Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, Allah Israel yang ditulis di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dan satu-satunya yang diutus yang menjadi Tuhan kita
Itu Yesus Kristus yang ditulis dalam perjanjian baru. Allah juga ditulis dalam perjanjian baru, saudara. Jadi Allah yang benar itu ya Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kita mengenal Allah yang benar. Jadi kalau kita berurusan dengan Tuhan segenap hati, yang tadi saya katakan sangat ekstrim, tidak ada prioritas, semuanya untuk Dia, baik makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain semua untuk Dia, maka Alkitab akan menjadi hidup. Bukan menjadi seperti barang museum yang diurai, dibicarakan, ya, semuanya serba fantasi. Tetapi menjadi hidup. Peristiwa-peristiwa itu seakan-akan baru terjadi. Dan kita masuk ke dalam peristiwa itu. Menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi kita bukan lagi hanya membicarakan, mempercakapkan tentang Allah. Dan menyusun doktrin-doktrin lalu nyerang ajaran orang lain, apakah itu ajaran agama lain atau gereja lain. Ini orang-orang seperti ini menurut saya, dia pasti tidak mengenal Allah dengan benar. Dia hanya menalar Allah tapi tidak berhubungan langsung. Kalau berhubungan langsung dia punya etika, punya nurani, punya kelemah lembutan, punya roh yang tentram. Dia tidak merumuskan Allah sesuka-sukanya. Jangan dengar orang-orang begitu. Saya beritahu jangan dengar. Kalau saudara masih mau mendengar silahkan. Kalau saudara percaya sebagai mentor saudara, ya tidak usah didengar. Masih banyak yang saudara bisa dengar lewat banyak hamba Tuhan yang pasti juga dipakai Tuhan untuk berbicara atas namanya. Tetapi terutama saudara harus menemukan Allah sendiri. Anda bisa berdialog dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah, Anda bisa konseling dengan Allah. Ada satu perjumpaan ya, senyata manusia yang kita kenal di bumi ini, senyata orang tua yang bisa menasihati kita, mendampingi kita, senyata dokter yang bisa memberikan kita nasihat medis, senyata sahabat yang bisa menemani kita, senyata itu pula Allah. Mestinya kita mengalami Dia, tetapi harus kehilangan segala sesuatu. Hidup kita hanya benar-benar kita persiapkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaannya dan layak menjadi anak Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Sehingga perasaan takut akan Allah yang benar akan terbangun. Perasaan dunia bukan rumah kita akan terbangun. Kesediaan kita bukan hanya mengorbankan uang, tapi nyawa kita pun juga terbangun. Ini tidak bisa dikemukakan untuk orang-orang yang tidak bertumbuh, apalagi masih egois, masih gila hormat, masih mau dianggap penting dan lain-lain. Tidak bisa. Orang yang pelit, orang yang masih mau menyelamatkan nyawanya sendiri tidak bisa mengerti hal ini. Temui Tuhan, jangan puas dengan ilmu teologi yang Anda sudah miliki. Temukan Dia, alami Dia secara nyata, saudaraku. Dan itu harta kita. Kalau bisa menemukan Allah yang hidup ini, oh luar biasa, saudara. Saudara tidak akan pernah meninggalkan Dia. Tidak bisa digambarkan kebahagiaan orang yang benar-benar telah menemukan Allah.